Halo semuanya, sekarang kita akan bahas poin ke-9, yaitu Streamlit atau deployment. Di sini kita sudah diberikan dua link, yaitu yang pertama adalah link aplikasi dari Streamlit yang sudah tim kami upload ke cloud. Lalu yang kedua adalah link GitHub dari kode Python-nya. Nah, yang pertama ini adalah linknya. Yang kedua adalah GitHub-nya ya. Oke. Untuk membuat aplikasi kalian bisa berjalan secara online, nah kalian memang harus sertakan kode kalian di GitHub, jangan lupa dijadikan public. Nah, di situ nanti kalian akan mengakses lewat Streamlit di new app. Nah, kalian akan pilih repositorinya dan deploy secara online. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan fokus bahas tentang Streamlit-nya. Kita kan side to side, di kanan adalah aplikasinya, di kiri adalah kode Python-nya ya. Di sini kita akan menggunakan format file Python, bukan Jupyter Notebook lagi atau IPYNB. Di sini kita akan menggunakan .py saja, karena Streamlit lebih support ke file.py. Oke. Pertama adalah fungsi set patch config. Sebelum itu st ini apa? St ini Streamlit-nya. Kita harus import dulu library-nya. Import Streamlit as st. Oke. Kemudian pertama set page config. Ini untuk mengatur dari titel tab-nya di browser. Hungarian Heart Disease juga Hungarian Heart Disease. Di sini saya menyertakan satu icon hati di sini ya. Di page icon ini saya sertakan satu icon heart misalnya. Berarti dia tab-nya menjadi satu, ada satu icon hati dan titelnya Hungarian Heart Disease. Kemudian ada st.title. Title ini menjadi judul aplikasinya, sini yang paling besar ya, Hungarian Heart Disease. Kemudian ada fungsi juga st.bright. Bright ini dia akan menuliskan, ini kayak print biasa saja. Ini jadi dia fontnya dia lebih kecil daripada header, daripada title. Dia akan lebih kecil fontnya, jadi penulisan biasa saja. Nah, di sini jika kalian ingin mengubah font kalian menjadi italics, berarti kata atau kalimatnya harus diapit dengan underscore. Jika kalian ingin menggunakan mengubah font kalian menjadi bold, kalian harus mengapit dengan dua bintang di masing-masing. Di kanan dua bintang, di kiri dua bintang. Ya. Oke, di sini ada fungsi st.tabs. Nah, st.tabs ini ya, single predict dan ada multi predict. Dia menjadi dua bagian terpisah, dua tab terpisah walaupun di satu halaman page yang sama. Ini ya, tab ini. Kemudian sini kalian bisa akses langsung ya. Di sini saya menyertakan atau kami menyertakan sidebar menggunakan fungsi sidebar. Ada headernya, user input sidebar, ada inputnya, input dialognya, sampai semuanya, semua fitur yang diperlukan. Ya. Nah, di sini kita akan memasukkan input dialog itu ke dalam satu variabel, yang mana variabel itu akan berisi dari misalnya nih, age dia akan berisi 28,00 ini. Sex ini dia nanti juga akan berisi variabel male-nya atau female. Seperti itu ya. Nah, misalnya contoh saja kita memprediksi di sini. Kita memprediksi pakai yang mana sih? Predik ini kita masukkan ke dalam satu variabel juga, predict button. Nah, predict button. If predict button yang mana jika kita mengklik predict button ini, maka input-input ini akan diprediksi. Memprediksinya menggunakan apa? Menggunakan variabel-variabel tadi yang sudah kita ambil ya, datanya dari input fields-nya. Ini ada age, ada sex, ada trace BPS, sampai ke peak. Lalu akan kita prediksi menggunakan model ini. Model ini dari mana? Model ini dari sini. Model ini kebetulan tim kami sudah membuat modelnya, kita kompresi ke dalam satu file pickle.
Nah, di sini kita tinggal load aja menggunakan pickle.load open modelnya. Modelnya saya masukkan ke dalam folder model XGB. Jadi di sini prediksinya menggunakan XGB model atau XGBoost ya. Oke. Lalu maka dari itu variabel ini sudah bisa langsung memprediksi seperti ini. Bentar ya. Mana sih? Nggak ketemu. Nah ini, sorry. So memprediksi. Nah, seperti itu. Jika hasil prediksinya 0, lalu akan healthy misalnya. Nih ya, bisa kita ubah nih variabelnya, kita menggunakan nilai maksimum ya, gitu ya. 190, ininya 5, ini 200. Dia harusnya linear nih, dia menjadi berubah nih hasil prediksinya. Nah, misalnya jadi hard disease level 1. Ini ya. Ini berarti hasil prediksinya 1. Nah, kemudian apa yang ada di dalam multipredik ini? Ini kan kalau kita ini input satu-satu ya, menggunakan input sidebar ini. Kalau tab ini isinya apa? Ini menggunakan file CSV. Kalau kita misalnya download nih, kita download nih ya. Oke, kita buka. Ini adalah contoh CSV-nya. Kita coba lihat aja lah isinya. Nah, file CSV-nya ini dia sudah ada nih kolom-kolom yang dibutuhkan. Age misalnya, sex, CP sampai ke outpick ini outpick ya, 0 sampai 5 ini. Nah, ini dia bisa memprediksi langsung. Saya ini kita gini misalnya kita panjangin ini bisa aja. Ini berarti kan dia total ada 2 sampai 10 kurang lebih ada 9 baris ya. Ada 9 baris, kita coba nih masukin. Harusnya nanti ada 9 outputnya juga di sini. Seperti ini. Oke. Nah, ada 0 sampai 8. Ada healthy, ada hard disease. Jadi ini multi predict itu seperti ini. Kita ngupload file, lalu akan diprediksi secara sekaligus. Jadi dia menampilkannya berbentuknya kayak data frame gitu ya, kayak tabel gitu ya. Tuh. Ini yang kanan tuh variabelnya, yang kiri itu result dari predictionnya. Ada healthy, ada level berapa hard disease-nya, segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu ya deploymentnya teman-teman. Di sini kita ada multi predict, juga ada single predict menggunakan input user. Uh, Terima kasih. Kita sudah hampir di penghujung project juga. Selamat mencoba. Sampai jumpa.